Kalau mau video gitu, ada sininya, mutar gitu, jangan dari sini. Ya, jadi. Oke Bang, kemarin kan mereka juga. Nama? Niki kan menyurati Presiden Prabowo untuk antensi kan. Nikita Mirzani mendatangi Presiden Prabowo. sidang perdananya Ya. Reza Gladys menurut Abang yang Meminta atensi gitu Bang. seperti apa nih, Pak? Bagaimana? Ya itu kan hal biasa, semua orang yang lagi bermasalah hukum menyatakan hal seperti itu hal biasa, nggak ada yang aneh, ya. Tapi Ya, tergantung kepada beliau apakah ditangkap atau tidak. Tapi kan ini kan proses persidangan, jadi susah untuk ditampulin. Tapi dia merasa dijebak katanya Bang dalam kasus tersebut. Ya sekarang karena sudah masuk ke proses persidangan, ya sebaiknya kita menunggu proses persidangan. Kita nggak bisa menyimpulkan di awal lagi. Itu aja jawaban saya. Tapi melihat kasusnya sendiri gimana sih Bang? Apa? Kan melihat kasusnya, kasusnya. Saya nggak mau komentari lagi karena sudah masuk proses persidangan dan dia bukan klien gua. Gitu loh. Tapi melihat sidang kemarin gimana sih Bang? Artinya nyampe juga nih ke meja hijau yang ditunggu-tunggu nih Reza Gladys dan Nikita Mirzani. Gua nggak komen, gua nggak nguasai kasusnya, kok nanya gua. Tapi dia Bang ngamuk-ngamuk itu tidak diberi ruang Itu untuk biasa itu di dalam ruang semua sidang. perkara. Orang lagi bermasalah hukum ya wajar dia marah, itu biasa, bisa dimaklumi lah, ya bisa dimaklumi. Kamu juga kalau suatu saat jadi terdakwa juga begitu, Nah, bisa maksudnya dimaklumin lah. dia kan bilang bukan pembunuh, maksudnya tidak diberi ruang untuk bicara gitu Bang. Apa? Tidak diberi ruang untuk bicara ke awak Ya media. memang sih sebaiknya memang seorang terdakwa itu pada jam istirahat ya harusnya boleh bicara, ya harusnya boleh bicara. Itu sekarang kita kepada penegak hukum, ya boleh bicara gitu loh. Tapi melihat Niki merasa ketika bicaranya tuh dibatasi bertemu dengan pengacara di Enggak, mungkin maksud kejaksaan itu hanya untuk mengamankan, tidak dibatasi. Itu biasa itu karena itu kan tetap dalam status pengawalan kan, gitu loh, ya. Emang standar SOP seperti itu ya Bang artinya? Iya, itu kan diawasi ketat ya SOP-nya itu. Saya tetap akhirnya kan dia bisa bicara kan. Itu saya melihat belum ada yang aneh. Dengan perlakuan Niki merasa perlakuan pihak JPU ini Masuk Enggak, itu masih standar gitu loh, masih standar gitu loh. Toh pada akhirnya kan dikasih bicara. Gitu loh, ya. dari Abang ada pesan mungkin untuk kasus Nikita Mirzani sendiri gimana Bang? Ya kasus untuk Nikita Mirzani karena masih dalam proses persidangan, kita orang luar tidak boleh mencampuri, tidak boleh berkesimpulan mana duluan gitu loh. Biarkan aja dulu proses hukum. Nanti kalau sudah putusan baru kita lihat. Kita masuk yuk. Kita masuk di dalam. Udah? Mau masuk kan? Apa? Selesai. Apa? ada perubahan Bang. Niki kan bilang ada perubahan pasal itu. Bentar gue sulit Bang. Aku nggak nguasai kasusnya. Aku kan nggak ikut di kasus itu, jadi gua nggak tahu. Lalu ini gua melulu. Iya kan? Kenapa ya pernyataan dari Bang Fahmi Bahmit, pengacara Nikita Mirzani yang mengatakan bahwa tidak ada tindak pidana pemerasan itu bikin rame. Padahal teman-teman, ada hal yang lebih penting kita sadari bersama. Jadi teman-teman, setelah sidang pembacaan dakwaan, Bang Fahmi Bahmit menyatakan dengan sangat tegas ya bahwa di kasus ini tidak ada unsur pemerasan. Banyak yang langsung membenturkannya dengan pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 369 ayat 1 KUHP yang disebut oleh jaksa. Tapi mari kita luruskan ya. Sebelumnya kan Nikita Mirzani disangkakan dengan pasal 368 KUHP yaitu pemerasan dengan kekerasan. Itu eksplisit ya. Dan secara psikologis serta dampak sosial sangat berat ya. Sekarang pasal yang didakwakan adalah pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE, kemudian pasal 369 ayat 1 KUHP serta pasal 3 Undang-Undang TPPU. Nah, pasal 369 ayat 1 KUHP itu berbeda teman-teman dengan pasal 368. Ini tidak mengandung unsur kekerasan fisik ya, justru lebih ke arah pemanfaatan tekanan psikis atau pencemaran nama baik untuk mendapatkan keuntungan. Apakah esensinya mirip? Ya mungkin mirip teman-teman, tapi framingnya berbeda. Kalau saja sejak awal pasal yang digunakan adalah pasal yang sekarang ya, yaitu pasal 369 ayat 1 KUHP bukan pasal 368. Mungkin sanksi sosial yang diterima oleh Nikita Mirzani tidak akan sebesar seperti sekarang. Jadi pada saat Bang Fahmi menyatakan bahwa tidak ada pidana pemerasan di kasus ini menurut saya ya, bukan soal membantah hukum, tapi melihat secara substansi dan dampak sosial dari pasal yang dulu disangkakan dan yang sekarang didakwakan.
Nah, inilah pentingnya agar kita publik berhati-hati dalam menyimpulkan ya, karena dalam hukum teman-teman, satu pasal bisa membawa persepsi yang sangat berbeda di masyarakat. Mari kita kawal proses hukumnya, jangan hanya terjebak pada label di awal yang mungkin tidak lagi relevan di tengah perjalanan. Salam dari netizen es cendol, bening, adem, tapi tetap nyambung ke logika hukum. Thank you. Babak terbaru sidang tadi Nikita Mirzani tanggal 24 hari tadi. Kalian lihat apa Nikita Mirzani bilang? Saya mau bicara, kenapa saya ditahan kan? Lihat gambarnya ini. Setelah itu dia sampaikan, rekaman itu dipotong-potong. Katanya, BAP keterangannya Reza Gladys pun itu diubah 4 kali. Saya ini dijebak. Lah dia yang mau ketemu, dia yang ngajak ketemu. Sampai, aduh, parah sih. Kemudian kalian lihat ini. Nikita Mirzani sangat tenang, sangat elegan dengan sidang tadi. Terus dia bilang apa? Reza Gladys, kamu bakalan rasakan 10 kali lipat daripada apa yang saya rasakan hari ini. Babak baru sudah dimulai. Sidang pidana Nikita Mirzani itu sudah jalan. Nanti kita lihat pas pembuktian. Karena katanya rekaman tuntutan terus pembacaan dakwaan dari jaksa itu tuntutannya semua katanya juga aneh lah, ngawur katanya. Membacakan hal-hal yang seperti itu. Jadi Nikita Mirzani kurang mau menanggapi. Ini seru sekali, ini seru. Kalian perhatikan saya, coba kalian lihat, ikuti sekarang. Nikita Mirzani masuk di sidang pidana ini semakin seru. Kalian lihat nanti untuk pembuktian. Pas di pembuktian nanti, kemudian di pemeriksaan saksi nanti kalian lihat. Fakta-fakta di persidangan sangat luar biasa. Bro, tongkrongi. Jangan kemana-mana karena saya bakalan review semua sidang terkait Nikita Mirzani. Terutama sidang pidananya sama sidang perdatanya. Thank you. Nikita harus bebas. Ini kasus terlalu dipaksakan. Saya jelaskan ya. Banyak pertanyaan dari kalian saya jawab di sini. Pertama, mengenai jaksa. Dakwaan jaksa kalau kalian merasa ada yang terpotong atau yang dipenggal, itu nanti dibuktikan di pembuktian. Kemudian apakah jaksanya 6 yang hadir 3 pakai masker? Nggak ada masalah. Mau 1 pun yang hadiri boleh. Terus Nikita Mirzani kemarin merasa bahwasannya haknya untuk bicara sama wartawan itu seharusnya memang diberikan. Karena tidak boleh dia dibatasi untuk memberikan keterangan. Kemudian dia adalah seorang public figure. Terkait berita acara yang terlambat diberikan, turunan berita acara terlambat diberikan untuk PH-nya, itu kan seharusnya jaksa juga mengerti bahwasannya itu adalah bahan yang penting untuk PH membela kliennya. Terus kalau banyak nama doktif di sana dan memang berkaitan terkait substansi untuk membongkar, melihat, menjelaskan dan membuat terang perkara ini, maka sebenarnya juga doktif harus didatangkan. Dan nanti kalian lihat bahwasannya di pemeriksaan saksi dan pemeriksaan bukti-bukti nanti rekaman itu harus diputar secara lengkap dan seluruh bukti chat harus diperlihatkan secara lengkap. Mengenai BAP yang dirubah 4 kali, itu adalah kewenangan penyidik. Penyidik kalau merasa masih ada yang kurang terus harus diminta lagi, boleh. Dia memanggil lagi mau pelapor ataupun terlapor ataupun saksi untuk ditambahkan keterangannya. Jadi semua sudah sesuai prosedural menurutku. Perubahan pasal
perubahan pasal itu memang ada kewenangan jaksa di situ dan tidak melanggar selagi belum pada saat pembacaan dakwaan. Hanya memang proseduralnya harus dilakukan lebih transparan. Jadi kita lihat nanti kasus ini semakin seru. Kita lihat apabila bukti itu sudah dibuka secara lengkap dan seluruh saksi akan didatangkan, bahkan mungkin saksi ahli akan didatangkan, ahli bahasa dan lain-lain terkait pemerasannya. Stay tune kalian di sini. Biar nanti kalian tidak terlambat lihat video saya review semua sidang. Dan menurut saya banyak dan besar kemungkinan Nikita Mirzani juga bebas. Nanti kita lihat. Thank you.